Ini adalah perjalanan saya ke Malino. Memang menuju Malino itu jaraknya kira-kira dari kota Makassar sekitar 70 km. Perjalanan ini ditempuh dengan melalui kelokan-kelokan dan tanjakan-tanjakan tentunya. Nah, sampailah saya di suatu tempat yang memang saya tuju, namanya Villa di Atas Bukit. Ketika saya sampai memang cuaca memang musim hujan memang, karena saya ke Malino ini bulan Maret, jadi memang kondisinya cuaca memang hujan, dan inilah rumah di atas. Ini adalah villa di atas bukit. Villa ini terdiri pada 3 tingkat sebenarnya. Jadi ini adalah lantai dasar dan lantai dasar nanti ada juga tempat itu di bagian bawah. Inilah villa di atas bukit. Cuaca memang berkabut, dan kalau ingin para teman-teman semua yang ingin menikmati Malino, nah dengan suasana berkabut kesini. Di sini tempatnya. Nah, inilah kabutnya. Kabut di atas bukit. Cukup indah memang. Saya memberikan rekomendasi untuk memang kalau mau ke Malino, ini adalah tempat kita bisa istirahat dan menikmati Malino. Ini suasana hujan dan saya nikmati kabut ini, dan angin waktu itu juga cukup kencang. Dan ini adalah saya coba-coba turun untuk melihat dari jauh seberapa indahnya sebenarnya villa di atas bukit ini. Nah, ini dia jalanan yang inilah villa di atas bukit. Saya memang di hari berikutnya saya datang lagi, dan cuaca waktu itu kita berangkat di kota Makassar cukup bagus, dan sampai di sini juga memang sudah mulai mendung, dan inilah pemandangan dari teras. Nah, di sana itu jauh yang ada rumah-rumah kelihatan, itu adalah rumah-rumah penduduk. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa villa ini ada 2 kamar yang seperti ini. Ini adalah salah satunya, dan cukup bagus, rapi, dan kita bisa melihatnya. Dan di kamar ini ada juga kamar mandinya. Saya perlihatkan ini kamar mandinya, saya cukup bagus, dan saya katakan bahwa saya rekomendasikan untuk ke sini. Nah, ini kamar pertama. Yang kamar kedua juga berhadapan, itu kamar kedua. Inilah kamarnya, kamar kedua, sama dengan yang tadi. Dan saya kira untuk menikmati suasana Malino di musim hujan, saya kira tidak apa-apa. Bagus ini. Ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya dan cukup bagus. Nah, ini adalah kamar tamu. Kamar tamu ini cukup luas. Dindingnya itu lebih banyak terdiri dari kaca. Nah, ada ornamen, ada foto terpajang di dinding yang dindingnya itu tidak diplaster. Saya kira menarik sekali, ada sesuatu yang menarik. Nah, inilah tadi di depan kamar itu yang saya sebutkan. Nah, kita coba-coba naik ke lantai 3. Kamar tamu itu lantai 2. Sekarang kita mau naik ke lantai 3. Saya ingin naik ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini lantainya itu ada karpet yang
tebal. Ada pintu juga untuk menuju teras, itu melihat pemandangan ada. Dan inilah lantai 3. Nah, coba lihat di bawah, ini adalah kamar tamu tadi, dan lebih banyak dari kaca sehingga pemandangan kita bisa lihat dari dalam situasi di luar. Ini adalah lantai 3. Nah, ada ruangan di sini sekitar luasnya itu 3x8. Nah, ya, cukup bagus. Ada juga ada pintunya untuk di luar, dan ini misalnya kalau ada banyak para keluarga ikut, ada mahasiswa atau apalah, jadi di sini bisa ditempatkan dengan tidur di lantai. Nah, ini adalah pemandangan di teras lantai 3. Di kejauhan itu adalah ada mobil masuk. Nah, itulah jalanan yang dilewati tadi. Jadi jarak dari luar itu sekitar 100 meter, jalanan kebun stroberi. Ini berdekatan dengan kebun stroberi. Ini adalah kamar lantai 3 tadi. Ada juga memiliki kamar mandi. Ada kamar mandinya. Jadi lengkaplah villa di atas bukit ini. Sangat bagus, dan ini ada terasnya juga cukup luas, dan pemandangan di luar itu bisa kita lihat. Sebenarnya menurut ini kalau malam kita bisa lihat kota Makassar dari kejauhan, kedip lampunya kota Makassar. Nah, ini tadi di lantai 2. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana di lantai bawah. Nah, lantai bawah itu adalah dipersiapkan memang untuk ada dapur di sini. Ini ada dapur, ada juga tempat-tempat istirahat, ada dapur di sini. Saya dengan dari tuan rumah kami dijamu, alhamdulillah kita dijamu. Saya ini tadi kita turun ke bawah. Nah, di kamar ini juga memiliki kamar mandi. Di sini juga ada kamar mandi. Jadi kalau misalnya berkunjung ke sini dengan banyak orang ya misalnya. Nah, di sini juga ada tempat-tempat istirahat. Ada kursi dan ada teras lagi. Kemudian ada kulkas, ada meja makan. Baru saja selesai makan. Nah, ada kulkasnya, kemudian ada dapur. Jadi kalau orang mau berkunjung ke sini, silakan bawa makanan sendiri dan masak sendiri di sini. Kalau mau bermalam, katakanlah sampai 2 malam, 3 malam, ini dipersiapkan. Ada lemari ini tempat, ada piring, ada gelas-gelasnya. Ini adalah tempat. Nah, ini adalah tempat gelasnya. Ada piring bagian bawah. Begitulah villa di atas bukit. Dipersiapkan memang untuk ditempati bermalam bersama dengan keluarga. Cukup luas tempat ini. Nah, saya mengajak Anda lagi, saya mau naik ke atas. Dan inilah ketika saya keluar, kabut juga masih tetap ada, dan saya kira kabut ini sebuah situasi di mana kita belum pernah nikmati kabut yang setebal ini. Di Malino kita bisa menikmati kabut itu. Inilah dari jauh bukit, villa di atas bukit. Saya rekomendasikan untuk menempati tempat ini kalau memang Anda bersama keluarga ingin menginap di Malino. Nah, ini tadi kamar tamunya. Saya bawa juga makanan sebenarnya ke sini, tetapi dijamu oleh tuan rumah. Ini jadi kalau mau silakan hubungi
telepon ini, ada telepon yang saya cantumkan di sini. Karena waktu malam baru kita kembali, inilah suasananya di malam hari. Demikianlah jalan-jalan SKI Channel. Sampai jumpa di jalan-jalan SKI Channel berikutnya.